Di Al-Bukhari, dari 97 bab yang pernah dicantumkan di situ, ditulis 16 tahun di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Anda buka jilid yang pertama, di bab yang pertama, hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah, halaman ke-12. Kalau punya cetakan yang Darul Hadis, terbitan tahun 2002, warnanya merah, harganya 209.000 sekarang. Ya. Teman-teman, dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, saat wahyu turun, ya, wahyu turun pertama kali Iqra itu, setelah itu Nabi semakin senang ke Gua Hira. Awas ya, saya ingatkan pesan. Gua Hira itu jangan ringan diucapkan. Kalau Anda main ke sana, itu jaraknya kurang lebih sampai 6 kilo dari rumah Nabi ke Gua Hira. Saya pernah naik sampai ke atas 700 meter, turun lagi sedikit ke guanya. Itu melihat dari situ ke langsung ke arah rumah Nabi tinggal di sekitaran Ka'bah, itu harus melewati 5 bukit dulu. Kalau Nabi bukan orang kuat fisiknya, ya, pemuda yang kuat disebut dengan fata, jamaknya fityah. Al-fityah itu bukan cuma pemuda, tapi yang kuat, ya, kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat kebaikannya. Itu kalau tidak kuat fisiknya tidak mungkin ada berada di atas sana itu. Ya. Jadi satu kali setelah itu wahyu belum turun, beliau turun dari Gua Hira, turun. Qadarullah ternyata di pertengahan jalan mendengarlah suara siang-siang, Muhammad, ya Muhammad. Tengok kanan gak ada orang, kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ini pertama kali beliau melihat malaikat Jibril dalam rupa yang sesungguhnya. Dilukiskan, saya melihat kata Rasulullah, seakan-akan makhluk seperti duduk pakai jubah putih antara langit dengan bumi, duduk begini. Masya Allah. Namanya siapa deh? Rizki. Mas Rizki keluar dari gedung sate siang-siang. Jam 2, ya, kosong. Begitu keluar, Rizki. Wah, nengok kanan kiri kosong, depan belakang gak ada orang, ke atas Masya Allah ada makhluk jubah putih, rambutnya panjang, Rizki. Apa responnya? Gak mudah dia, gak mudah. Maka kata Nabi, fara'ibtu minhu. Ra'ibtu itu dari kata ra'uba, rasa takut yang melahirkan bulu kuduk ini naik. Saya khawatir, takut, kata Nabi, bulu kuduk saya naik. Lalu bergegas Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, ya, mendatangi rumahnya. Perhatikan, membangun hubungan cinta dengan Sayyidah Khadijah dilakukan karena Allah, rahmat Allah diturunkan di situ. Begitu dibuka pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah, dilihat wajahnya, melihat wajah istrinya saja, setengah ketakutannya hilang. Setengahnya. Begitu kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Diraih tangannya oleh Sayyidah Khadijah. Lihat bagaimana kemudian beliau dibimbing ke kamar tidurnya. Tidur di situ, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Lalu keluarlah kata-kata yang sangat indah itu. Zaujul karim, suamiku sayang, engkau ini orang baik, tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Engkau suka bantu orang, menjalin silaturahim. Yakinkan pada jiwamu saat ini, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Aku akan selalu bersamamu, Masya Allah. Seketika kesulitannya hilang pada saat itu. Terjalin rahmat Allah. Saat itulah turun Quran surah Al-Mudaththir itu. Ayat 1 sampai ayat 7 itu. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, dan seterusnya. Tapi poinnya, mustahil masalah akan sirna seketika kalau tidak dibangun pola komunikasi yang baik yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintunya, melihat wajah istrinya, setengah masalah suaminya hilang. Ya. Ibu, istri Nabi ada berapa, Bu? Ya. Masya Allah. 9 yang hidup bersama Nabi, 2 kemudian meninggal lebih dulu, dan 2 terpisah dengan Rasulullah SAW. Perhatikan, saya sering katakan sampai tadi malam, istri Nabi itu diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih dari 4 perempuan, karena ternyata semua istri Rasulullah SAW itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Semuanya. Silahkan Anda belajar tentang sirahnya. Jadi kalau ibu pelajari, Bu, ya, ibu akan lihat di antara karakter ibu itu pasti akan ada yang mirip dengan salah satu istri Nabi SAW. Sebelum menikah dengan Nabi, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan, ada, Pak. Sebelum menikah. Tapi ketika menikah dengan Nabi, semua diarahkan dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah kepada kebaikan-kebaikan. Yang cemburuannya pada dunia sekarang, bagaimana caranya kalau dia tahajud, saya bisa juga. Yang urusan perhitungannya uang belanja, sekarang setelah menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Demi Allah saya katakan, ibu nanti pulang dari sini, coba cek, lihat dari mulai Sayyidah Khadijah, Saudah binti Zam'ah, kemudian Sayyidah Aisyah, ada Maimunah, ada Ummu Habibah, ada Zainab. Ibu cek kira-kira ibu mirip siapa? Coba ibu pulang cek. Ya. Kalau ibu ingin cek apakah ibu mirip Khadijah atau tidak, itu tidak mudah. Cek aja kalau suami pulang dari kantor, ibu bukakan pintunya, setengah masalah suami jadi hilang, ibu Khadijah. Ya. Tapi kalau lihat ibu, suaminya langsung hilang, kopernya hilang, ibu yang punya masalah itu. Ini jadi persoalan.